Yesus Dari melihat mana enggak susah nanti Yesus adalah bingung Allah itu sendiri. penontonmu nanti. Kutanya Tuhanmu satu, malah kau terangkan nanti ada Yahweh, ada Yesus, ada Bapa, udah bermacam-macam di situ. Kamu yang salah, nggak ngerti Pak Doha. Kau yang salah. Dari judulnya pun Buktikan pertama, omongan saya. awal Di udah mana- salah kau. Di mana bukti statement Yesus bilang bahwa melihat aku adalah melihat Bapa itu sendiri. Makanya sebelum kau menerangkan itu, bilang dulu Tuhanmu entah banyak, entah 5, barulah kau bisa nanti menjelaskan itu. Pendengar pun masuk akal orang itu. Oh, namanya 5. Nanti kalau kau sebut Yahweh, Yesus masih 2 lagi kan? Ngerti nggak lo? Pertanyaan itu Kau yang nggak ngerti. ngerti nggak? Di luar biblika, pertanyaan itu di luar Bible, di luar biblika, ngerti nggak? Di luar biblika. Gak ada pertanyaan seperti itu di dalam Alkitab, ngerti nggak? Maksudku tadi, biar cepat mengerti pendengar. Tap-tap layar, saudara muslim, tap-tap Makanya layar. kalau kita mengajari, harus ke situ dulu, ditanya dulu berapa Tuhannya. Doa, bisa nggak lo membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan? Coba, buktikan dulu. Makanya jangan dulu, pastikan dulu satu Tuhanmu. Nanti kau jelaskan, jadi banyak-banyak bingung. Makanya bapak-bapak gereja selama ini yang jadi bingung, nggak ditanya dulu berapa Tuhan. Pertanyaannya, ngerti nggak lo? Pertanyaanmu itu di luar daripada Kalau Biblia. aku nggak bingung lagi, aku itu justru tahu aku apa definisi Tuhan itu. Definisi Tuhan itu adalah gelar itu, gelar. Nanti kenalah sih orang kau bikin. Apa? Definisi Tuhan itu adalah tempat kita untuk menyerahkan diri, ya. Makanya kenapa kau nggak jujur membilang Tuhanmu tadi entah 5, entah 6, biar sesuai dengan penjelasanmu nanti. Pak Doha, lu memaksa gue untuk menjawab yang salah gitu. Ya nggak boleh dong Pak Doha, nggak boleh dong. Gimana? Sama Iya di buku pun, di Bibel pun. Kutanya dulu kau, di Bibel pun. Dengar dulu. Di Bibel pun ada yang berdoa Yesus sama Bapa. Berarti udah 2 kan? Dua pribadi itu, udah 2 sosok ini. Ya kan? Hah? Makanya dari awal bilang dulu Tuhanmu banyak, biar nggak bingung nanti yang mendengarkan. Ini ditanya berapa Tuhanmu? 1, malah kau jelaskan jadi banyak. Kan bingung siapa Bapak itu, siapa Yesus itu, siapa Yahweh. Kan jadi kayak gitu penonton atau pendengar nanti. Kalau aku sesuai, ku jelaskan pun nanti enggak berbelit-belit aku lagi. Justru udah ku bilang dari awal 3 Tuhanku. Ya kan? Enggak ditanya lagi siapa Bapa, siapa Roh Kudus, siapa Anak, siapa Yesus. Iya, udah mantap semua. Sesuai dengan penjelasan nanti. Ya. Makanya kalau ditanya Tuhanmu misalnya berapa, bilang banyak. Hah? Ibaratnya kalau apa kan nanti kau bilang 1, berarti kalau yang disalib itu mati Tuhanmu, siapa lagi tinggal Tuhan? Nanti gitu pertanyaan apa jawabmu? Kutanya dulu kau. Boleh. Kalau kau itu bertanya itu, siapa lagi Tuhan gitu kan? Iya. Karena di dalam Alkitab. Gini. Tadi kau bilang 1 Tuhanmu. Menjelaskan jawab pertanyaanmu, kamu ribut aja kerjanya. Hah? Kalau Yesus, kalau kau bilang Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib. Gini. Kau bilang tadi Tuhanmu 1, kan? Ya. Kan Tuhan itu, Tuhan Yesus mati di salib. Sesudah mati dia, siapa tinggal Tuhan di sorga? Siapa menjaga sorga? Ya, selamat sore.
Masih dia tetap Makanya aku bilang tadi, bilang 3, tinggal 2 lagi di sana, Bapak Raja. dan Roh Kudus. Raja, Raja boleh tahu ya, minta maaf sebelumnya ya. Minta maaf sebelumnya. Tuhanmu ada berapa? Aku nggak. Tuhanmu ada berapa? Dia itu mati, nggak mati dia. Dia hanya menyerahkan dirinya untuk dia ambil kembali. Tetapi dia digantung untuk masuk ke dalam kerajaan maut. Kenapa Dia nggak tahu apa-apa. Kenapa ada di kubur 3 hari baru bangkit? Siapa yang mati ini? Tapi bangkit kan, bukan mati kan? Iya, kenapa 3 hari dia mati baru Karena dia bangkit? masuk ke dalam kerajaan maut itu. Ngerti nggak? Makanya selama 3 hari itu siapa Tuhan? Ya Allah Bapa itu masih ada di sana di surga. Waktunya kehidupan kau Bapa bilang itu- tadi Tuhanmu. Kenapa kau bilang satu tadi Tuhanmu? Ya satu lah. Ah, udah mati tadi yang satu itu yang kau bilang itu. Dia nggak mati Pak Doha. Aduh, sulit banget orang ini menerima. Kau yang nggak ngerti. Kamu ikut Sinora bilang Yesus mati, kamu salah. Bentar, Pak Doa, sebentar itu. Sebentar dulu Bang Jojo. Bang Grayson dengan Bang siapa nih? Cehana Sotar apa nih? Kristen apa Islam, Bang? Islam lah, Islam. Oke, yang Islam dibawa dulu ya, Bang ya. Oke, Bang Grayson Kristen ya. Enggak, ini saudara-saudara Muslim saya di bawah, tolong tap-tap layarnya, tembuskan sampai 1M. Masya Allah. Saya kenapa tidak suruh mereka open cam? Karena ini sesama deno mereka. Kecuali kalau diskusi sama Islam, bagi saya wajib open cam. Tapi karena saya tidak mau masuk, biar aja mereka di sini menyelesaikan intern mereka. Enggak apa-apa kalau mereka nggak open cam. Silakan, saudara Muslim di bawah tap-tap layar, tidak usah dulu minta naik. Silakan, Bang Grayson tadi mau ngomong. Izinkan dulu Bang Grayson ngomong. Kristen. Ya, silakan ngomong. Bang Grayson tadi kan mau ngomong. Pak Doha, Ah, salah kamu. Terus- Kamu membatasi gerak-gerik uang itu Bapak itu sendiri. Ini kesalahan kamu. Makanya kamu tetap berpatokan. Kalau aku bilang satu, oh jadi yang mati itu siapa? Kamu nggak mengerti bahwa Bapak itu adalah roh. Ngerti nggak? Roh. Yesus itu adalah rupa Bapak itu sendiri. Bapak itu. Jadi mereka tuh satu. Ngerti nggak lo? Satu. Bisa dibedakan. Ngerti nggak? Tapi nggak bisa dipisahkan. Ngerti nggak? Sampai ke situ. Bahwa itulah pengertian daripada Tritunggal itu. Kamu yang salah. Coba kamu tanya pendeta kamu gimana? nggak nyambung dengan jawaban tadi. Kamu nggak ngerti. Gua jelasin juga nggak ngerti. Tahu nggak? Bapak itu adalah roh. Ngerti kamu? Dia adalah roh. Ya. Yang seorang pun nggak bisa melihat roh itu kecuali anaknya yaitu Yesus Kristus. Kenapa Iya, dia bisa melihat? kenapa kau bilang Karena dia satu bagian dari Bapak tadi? itu. Ngerti nggak lo? Makanya jadi pusing nanti kau menerangkan itu, Bapak. Yesus itu dibutuhan, Pak Doha, stop dulu. Aku tahu kamu mau mualaf, terserah lu. Lu terima atau nggak terserah lu, tapi biar gue jelasin dulu. Ngerti nggak? Gini. Jadi Bapak itu adalah roh, ya, roh. Ya. Yesus itu penampakan dari Bapak itu. Makanya Yesus bilang, ya, melihat Yesus adalah milik Bapak itu sendiri. Jadi ini dua yang berbeda, tapi bisa dua yang sama tapi bisa dibedakan. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa lu bilang Tuhanmu berapa, seolah-olah Iya, kamu kenapa dia berdoa? Kenapa kau tinggalkan aku, Bapak? Berarti dua sosok ini. betul dua sosok. Kenapa kau bilang tadi satu? Tahu nggak? Satu tapi bisa dibedakan. Hah? Ngerti nggak lo maksudnya? Satu bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan udah dua sosok ini. Ya, makanya dua Berbeda. sosok karena dibedakan, tapi tetap bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah itu yang tidak dapat dipisahkan. Makanya kita sebut Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa disebut Tuhan? Karena apa yang dikerjakan Yesus juga dikerjakan. Karena apa yang dikerjakan Bapa di surga juga dikerjakan Yesus tuh. Yesus, makanya Yesus itu Tuhan. Makanya dua sosok ini. Kenapa kau bilang tadi satu? Pak Doha,
Tapi kalau kau bilang tadi mereka itu satu. 2 atau 3, baru nyambung dengan sesuai dengan peneranganmu ini, keterangannya. Di sini tadi udah salah kau menyebut Tuhanmu satu, malah bercerita kau ada 2 sosok di sini Tuhan. Coba Ya. kamu jelaskan dulu Tritunggal bagaimana menurut kamu. Udah ku bilang tadi. Di awal ditanya 3 duluan bilang. 3 Tuhan itu. Oke, 3. Ibaratnya Masing-masing pisah gitu. menerangkan kau nanti yang 3 ini beda-beda versi ini. Terus coba Ya. dengar dulu lah. Izin saya menjelaskan dulu terkait penjelasan dia tadi yang dia mempertanyakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Silakan Kau Bapak. buka di Mazmur 22 ayat 1. Itu adalah kegenapan nubuatan yang akan digenapi oleh Yesus. Mazmur 22 ayat 1 saya baca untuk kau ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu di kala fajar. Mazmur Daud ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Udah dengar? Itu artinya kegenapan nubuatan yang akan Yesus genapi. Kau paham? Bukan berarti bahwa dia teriak di situ lalu Allah meninggalkan dia. Dia nggak pernah takut dengan siapapun. Kau tahu nggak? Dia berkuasa. Dia bisa turun dari kayu salib itu. Kau tahu? Kematiannya saja sudah menjadi kegelapan menyeliputi seluruh Golgota dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Grayson. Bukit-bukit runtuh. Orang-orang mati Grayson. bangkit. Kau paham? Ya sebentar, Pak Grayson. Yesus diturunkan dari kayu salib apa turun sendiri? Artinya saya menyatakan ini Mbak Nora terkait kalau Yesus juga punya kuasa, dia bisa turun sendiri dan dia punya kuasa bisa saat turun itu. sendiri. Dan ingat, sabar Mbak dengar ya. Karena kalau dia turun berarti kegenapan nubuatan terkait dengan dia Lebih itu tidak parah mungkin lagi. lagi terjadi. Dia bisa, Yesus dia bisa punya turun sendiri, kuasa. Pak Doa. Kau nggak tahu itu, Yesus bisa turun sendiri. Bukan Lebih parah ya dia lagi punya yang kuasa, bilang dia tadi. punya kuasa Mbak. Dia punya kuasa. Hah? Hah? Tangkap Kalau dulu, berbicara Yohanes. terkait dengan penjelasan Raja Padoha ini, saya harus menanggapi dia. Itu nubuatan yang terjadi. Kau buka di Mazmur 22 ayat 1 dan 2 itu. Coba kau buka. Dan kau lihat. Ya, kematian Lebih Yesus saja parah sudah ini, membuktikan kurang gempa ini. bumi yang dahsyat. Sabar. Ada siapa yang mati atau meninggal? Lalu terjadi gempa bumi, terjadi kegelapan menutupi Golgota dari jam 12 sampai jam 3. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Ada siapa? Gua lobet. Kan Yesus saja. Gua lobet. Jadi kau paham. Kau jangan ngadi-ngadi kau. Silakan. Dia nggak pertanyaannya nggak begitu dia. Jadi maklum lah. Nggak tahu apa-apa dia. Lebih parah lagi nih si Gresia nih. Ya, lebih parah memang bener kok. Apa dia bilang gimana sih lo? Hah? Kau yakan dia? Dia turun sendiri dari kayu salib. Yesus itu bisa kalau dia mau melakukannya. Tapi kan dia, kenapa enggak? Orang dia Bapa itu sendiri, kenapa tidak? Udah error kau itu. Sedangkan Yesus aja bilang apa yang diperbuat Bapa, diperbuat Anak, diperbuat Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan Bapa, dikerjakan Tuhan Yesus. Apa bedanya? Kamu gak ngerti kamu, Pak Doha. Kamu yang salah. Berarti buat kau Yesus iya ini kan ya, itu Pak. yang turun Raja dari Doa. Saya juga tadi mendengar bahwa kenapa Yesus mati. Coba Pak Yohanes buka di 1 Petrus 4 ayat 6. Pak Yohanes bisa nggak baca untuk dia supaya dia paham? Kenapa Satu dibilang Yohanes. tidak ada tadi 1 mati? Petrus 4 ayat 6. Kenapa tidak ada tadi dikatakan mati di situ? Padahal ada kan? Ada ditanya mati kan? itu Kenapa bukan kau mati bilang seperti Yohanes pengertian tadi nggak ada kamu, mati? Pak Doha. Kau dengar dulu, kau tapi dengar dulu, seperti kau diam pengertian dulu kamu. Raja Doa. Supaya kau paham, supaya jangan kau sesat. Iya, kasihan kau Doha. Kau yang sesat, bujang. Loh, Pak Doha, mulut kamu itu ya
Sama orang tua Kau begitu. menyembah yang abstrak, yang tidak bisa memberi keselamatan secara tubuh dan roh jiwa. Ini si Dongo ini Kau Yohanes. sesat. Kau menyembah siapa? Kau menyembah siapa? 1 Petrus ayat 4, 1 Petrus 4 ayat 6, saya baca buat kau lah. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kau paham? Jadi Injil diberitakan di orang mati itu supaya pada saat kebangkitan orang mati, Yesus datang kali kedua itu menghakiminya. Tidak ada lagi alasan, kami yang mati kami belum menerima Injil. Tidak ada alasan itu lagi. Penghukuman kekal dan hidup kekal akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan yang tidak percaya tempatnya neraka kekal. Paham kau? Tanggapi dulu Mudah-mudahan Yohanes. ya. Mudah-mudahan Pak Doha sadar ya. Karena gue bilang Pak Doha, pertanyaanmu itu di luar biblika itu. Nggak bisa bertanya seperti itu. Kau yang ditanya, woi. Kau punya pertanyaan sudah dijawab oleh saya ya. Jadi kau mau bertanya apa lagi? Raja Padoha, kau bertobat. Kau bertobat. Di Pengkhotbah Tanya 3 dulu, ayat Kak, 2 woi. menyatakan ada waktu untuk hidup, ada waktu Makanya untuk kalau mati. dibilang, berapa Jadi Tuhan kau siapa sudah hidup namanya? ini, kau tunggu waktunya untuk mati. Dan di situ penghukuman akan terjadi kalau kau tidak bertobat. Paham? Kutanya dulu kau tadi. Di mana datanya itu bahwa Yesus itu turun sendiri dari kayu salib? Aduh, itu di luar biblika. Dasar Pak Doha. Kau itu bertanya paling nggak tahu. goblok Kau yang dan menyesatkan. segoblok-gobloknya. Kamu Pak Doha yang Saya goblok. punya perbandingan tadi menjelaskan Yesus punya kuasa bisa turun dari kayu salib, tapi dia tidak melakukannya karena itu karya keselamatan untuk umat manusia. Dan melalui kau proses bilang itu ada dia turun ke kematian. orang mati. Kau dengar. Dia turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil itu, supaya pada saat waktunya dia datang kali kedua, tidak ada lagi alasan bagi orang mati untuk tidak mendengar Injil. Semua sudah diberitakan, baik dunia orang mati maupun dunia orang hidup. Dan sekarang Yesus sudah kembali ke hadiratnya yang kudus. Yang kau bantah ini kan, yang kau diskusikan ini kan, pada saat Yesus 2026 tahun yang lalu masih ada di dunia. Sekarang Yesus sudah kembali ke hadiratnya, kau paham? Dan dia akan datang kali kedua untuk menghakimi dunia dan segala isinya, termasuk kau, penyesat. Kau paham? Kau yang menyesatkan. Kau bilang tadi ada kematian. Kutanya dulu kau, yang Yesus mati itu mengatakan, Tuhan kau atau dengar ya? manusia itu? Yesus mengatakan lebih tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Lebih baik baginya batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Tapi saya tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya cuma mengatakan kau penyesat, itu aja. Kau paham? Sudah jelas-jelas tadi kau bilang ada kematian. Kutanya dulu kau, yang mati itu manusia atau Tuhan? Hah? Yang kau bertanya ini pertanyaan yang ulang kali saya di room-room diskusi. Semua Makanya bertanya, saya tadi kan menjawab. kau bilang Kau dengar ada kematian. sini. Kau dengar sini. Hah? Kematian yang Yesus melalui itu untuk mengambil kunci kerajaan maut itu. Kau paham nggak? Makanya kutanya kau yang Dan mati di itu 1 Tuhan Petrus atau 4 manusia? ayat 6 sudah Dan dulu lari kemana-mana menjelaskan. kau. Hah? Kau tanya, balik kau bertanya lagi, ini gimana? Saya jelaskan buat kau ya. Yesus itu datang dari surga tuh. Datang ke bumi. Ya. Dia menjelaskan semua terkait dengan kerajaan surga. Dan setelah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia menyatakan kesaksian itu kepada ke-12 rasul, dan ke-12 rasul itu menjelaskan, memberitakan firman kebangkitan dan kematiannya dia. Dan sekarang dia sudah naik ke surga, kembali ke hadiratnya lagi. Nah, ayat-ayat Alkitab yang tercatat di sini termasuk salah satu ayatnya 1 Petrus 4 ayat 6 ini membuktikan. Ya,
bahwa dunia orang mati juga diberitakan Injil supaya pada saat kebangkitan orang mati dan orang hidup menghadap hakim yaitu Yesus sendiri. Nah di situ tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kami di dunia orang mati belum menerima Injil. Oh tidak ada alasan itu lagi.